Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya dari kelompok 9 akan mencoba observasi di gereja Katolik Antonius. Mari semua. Permisi, kami dari UIN Raden Mas Said. Izin mewawancara tentang moderasi beragama. Kami dari mahasiswa program studi akuntansi syariah di semester 4. Dengan saya Al-Syarifah, Saya Karista. Saya Vivia. Dan saya Gibra Rahmanur Azahra. mungkin bisa diperkenalkan dengan Oke, selamat siang sebelumnya di Gereja Santo Antonius Padua Purbayan. Saya namanya Sugianto, panggilannya Anto. Di sini staf administrasi, sekretariat paroki gampangnya, atau sekretariat gereja. Oke, itu dari kami. Selamat datang dan silakan dari teman-teman kalau ada hal-hal yang perlu dieksplorasi atau ditanyakan. Ini saya mau tanya dulu. Yang pertama, di gereja ini tuh ada kegiatan atau program tertentu yang bertujuan untuk membangun hubungan yang baik atau mempererat hubungan dengan pemeluk agama lain atau tidak? Ada, dan tidak hanya program tetapi itu dibentuk suatu kepengurusan khusus atau tim pelayanan khusus di dalam struktur Dewan Gereja itu. Namanya untuk timpelnya itu atau tim pelayanannya itu hubungan antar keyakinan, HAK, hubungan antar keyakinan. Itu kemudian selain HAK ada juga yang untuk lembaga pelayanan untuk keadilan, keutuhan ciptaan, itu juga sama. Kalau itu mungkin lingkupnya lebih ke bantuan hukum atau bantuan macam-macam dan sebagainya, tetapi tanpa memandang agama. Kalau lebih khususnya memang di HAK tadi. mungkin kalau misalnya di agama Katolik, boleh nggak sih merayakan perayaan dari pemeluk agama lain? Ikut merayakan juga. Ikut merayakan. Kalau itu saya yakin 100% semua agama pasti tidak akan ke sana. Saya yakin itu. Merayakan itu tidak, tetapi kita solider, bertoleransi dan sebagainya. Ketika ada agama lain merayakan perayaannya, itu pasti ada, dan biasanya sebagai bentuk toleransi yang sudah, ini bukan karena agamanya tapi karena masyarakat kita itu yang istilahnya asimilasinya itu gampang banget. Antara tradisi satu dan tradisi lain, di mana di dalam salah satu tradisi itu agama tertentu tumbuh. Misal contoh Imlek itu kan sebenarnya kan tradisi dari Cina, tahun baru Cina. Iya. Tapi di sana kan ada tumbuh berbagai macam agama Buddha, Konghucu gitu kan. Di situ kan ada kelenteng dan sebagainya. Di sana sudah tumbuh. Nah, di sini kita mengikuti dengan umat yang etnis Tionghoa dan sebagainya, itu juga dirayakan misa, di dalam misa, tapi kita merayakan tahun barunya. Tapi bukan kok mengadaptasi ibadahnya ke kelenteng dan sebagainya, enggak. Kemudian berkaitan dengan Idul Fitri dan sebagainya, tidak mungkin kan itu ya merayakan di situ. Kita kan pasti akan menyesuaikan dengan tema-temanya di situ sebagai bentuk yang paling memungkinkan, entah itu ucapan dan sebagainya, kunjungan ke lembaga Muslim terdekat di area sini. Itu sih dari kami. Terus kalau dari pihak gereja itu gimana sih caranya kayak menanamkan rasa toleransi? Apakah ada cara tertentu bagi anak-anak atau remaja di sini? Kalau berdasarkan jenjang akan ada, masing-masing jenjang usia kan pasti akan ada perbedaan metode ya. Iya. Untuk anak-anak misal
anak-anak itu kalau disuruh ikut misa biasanya mereka memang belum bisa istilahnya memposisikan atau mengkondisikan dirinya di kondisi yang dituntut untuk misa, hening, tenang, berdiam diri dalam waktu lama. Makanya ada sekolah minggu. Di sekolah minggu itu bacaan yang diambil, tema-temanya yang diambil akan disesuaikan dengan tema minggu tersebut. Kemudian nilai-nilai humanisme, kemanusiaan, pluralisme, toleransi dan sebagainya itu masuk di sana. Itu untuk anak-anak. Nah, untuk yang remaja, dewasa dan sebagainya yang sudah istilahnya pemikirannya sudah lebih berkembang, ya di dalam misa, di dalam khotbah romo, di dalam homili dan sebagainya, di situ kan dimasukkan. Lalu ada bagian-bagian misa itu namanya doa umat. Jadi di dalam doa umat itu sebenarnya sudah ada strukturnya, ada struktur dan rumusannya. Nah, di situ akan dimasukkan poin-poin. Di dalam struktur itu biasanya setiap bulan itu sebenarnya ada tema khusus. Dalam satu bulan itu mendoakan apa untuk gereja universal, gereja Indonesia, terus kerukunan umat beragama dan sebagainya. Itu sebenarnya biasanya ada rumusnya, ada rumusannya. Doanya seperti apa gitu. Tidak hanya yang misa mingguan, misa harian pagi seperti itu biasanya dibacakan. Di luar beribadah, tim pelayanan, kalau dulu tim kerja, tim pelayanan yang terkait itu pasti akan menyusun program setiap awal tahun. Apa yang akan kita lakukan untuk satu, peningkatan keimanan, lalu pengembangan sumber daya manusia, lalu kerukunan antar umat. Karena ya tidak bisa menutup mata bahwa kita itu majemuk, gitu. Bukan serta-merta karena minoritas dan sebagainya, enggak, karena memang nilai itu yang harus disampaikan dan diprogramkan. Nanti bentuknya bisa macam-macam. Ada yang kunjungan ke tempat ibadah lain, ada yang ketemu ini sama organisasi lain nih, perwakilan yang muda-mudanya nongkrong bareng, atau acaranya apa, wedangan apa dan sebagainya. Itu macam-macam. Nah, nanti kita berembuk terkait hal-hal yang menjadi keprihatinan kita, lalu apa yang memungkinkan kita bergesekan. Karena bahkan hal-hal sederhana pun kalau ini rasa fanatismenya kuat, bisa bahkan dalam satu keluarga pun itu bisa bergesekan, dalam satu keluarga, dalam satu agama, apalagi ini yang beda-beda agama. Jadi semacam itu sih arahnya. Kami sebelumnya kan juga kayak menelusuri sejarahnya. Ini termasuk gereja yang memiliki nilai dari cagar budaya. Ya. Nah, mungkin ada nggak sih konflik antar umat beragamanya? Kalau di sini dalam sejarah atau riwayat yang saya orang baru sih, cuman beberapa saya juga tanya-tanya sama sesepuh senior di sini, nggak ada. Nggak ada itu. Bahkan sebelum balai kota ada, sebelum republik ini ada pun juga nggak ada sih seperti itu. Kebanyakan konfrontasi itu malah dipicunya karena kepentingan, ya contoh ya seperti masa reformasi 98 itu kan sebenarnya politik, tetapi digoreng ke etnis tertentu yang harus diserang. Terus kemudian seperti beberapa waktu dulu banyak sekali pengepungan ya di beberapa wilayah itu agama tertentu yang digoreng, salah satu disebutkan, satunya seperti korban dan sebagainya. Untuk kami sebenarnya ini isu-isu yang seolah-olah tabu, tapi ini diangkat, dibicarakan, kemudian ditelisik sebenarnya ini arahnya kemana dan sebagainya. Karena itu kan juga mau tidak mau itu sejarah. Tapi dari peristiwa itu sebenarnya ketahuan, oh ini sebenarnya motifnya bukan agama atau apa. Ini dia memanfaatkan celah-celah tertentu dalam aspek masyarakat dan sebagainya.
Jadi nggak ada istilahnya resistensi terhadap penganut agama lain seperti itu. Nah, dari sejarah yang saya ketahui dan beberapa informasi dari sesepuh memang seperti itu sih. Sebenarnya ini bumbunya itu penguatnya, punya motif. Isu apa yang paling gampang di Indonesia? Agama. Agama masuk kamp itu paling gampang banget nyebar kemana-mana. Terus ada nggak hal yang paling disukai atau disyukuri gitu hidup di tengah masyarakat Indonesia yang beragam kebudayaan sama agamanya? Ini konsep Bhinneka Tunggal Ika itu perlu disyukuri karena meskipun bahkan kerajaan pendirinya Majapahit itu lenyap, hilang, nggak bertahan sampai sekarang, tetapi nilai itu masih hidup. Nilai masih hidup, bahkan melewati fase-fase kritis seperti penjajahan kan sebenarnya itu fase kritis itu. Di situ ada divide et impera dan sebagainya. Itu isu agama juga digoreng, perpecahan masing-masing kerajaan dan sebagainya. Hidup di Indonesia itu masyarakatnya karena dulu kan ya apa ya istilahnya nanti bisa dikoreksi feodal atau apa ya. Jadi semuanya apa yang pimpinan lakukan itu yang kawula alit atau masyarakat ikuti. Gitu. Nah, itu jadi lebih terarah dan banyak juga warisan genetika leluhur bahwa kita itu segala sesuatunya itu dititeni, diawasi, lalu diendapkan. Meskipun sekarang ya globalisasi dan sebagainya, eranya zamannya gadget, informasi cepat, cuman warisan genetika ini sebenarnya sekali diolah masyarakat Indonesia itu cepat banget mengendap, gampang terpicu, ya gampang teredam, gitu. Dan ya sebenarnya tergantung pembawaan para pemangku pemerintahan sama ya pihak-pihak yang istilahnya Indonesia agak damai sedikit aja nggak nyaman gitu kan, itu harus diwaspadai. Itu sih dari yang kami syukuri dari ideologi Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, itulah Pancasila dan semua sila-silanya, poin-poinnya. Sebenarnya kalau itu benar-benar dijalankan pun kita sudah nggak ribet-ribet terkait masalah lain, ini kan melebar kemana-mana. Gitu. Terus harapannya agar Indonesia ini kan kayak bermacam-macam agama, suku, budaya kayak gitu, agar harus tetap saling menghormati, menghargai nilai-nilai, terus kayak nggak ada konflik lagi gitu. Oke, itu sebenarnya harapan semua orang sih, saya yakin. Apapun agamanya, bahkan mereka yang istilahnya tidak memegang agama tertentu, entah itu kejawen, kebatinan dan sebagainya, semuanya pasti ingin berdamai. Harapan akan sulit jika itu memohon salah satu lembaga, instansi, superpower punya kendali kuat, mengatur dan sebagainya. Itu sejarah memang membuktikan itu sifatnya tidak abadi. Jadi kembali ke masing-masing pribadi aja kita mawas diri, apapun agamanya, apapun etnisnya, apapun latar belakang keluarganya, gitu. Dan lingkungan, nah itu penting karena meskipun tiga ini mendukung, ketika tinggal di suatu lingkungan yang istilahnya mengerosi nilai-nilai yang sudah ditanamkan, ya pada akhirnya outputnya ya nggak masuk. Dari kecil sudah dididik di keluarga yang taat, kemudian dari keagamaan sudah diarahkan, kemudian dari pendidikan juga sudah dijamin. Nah, ketika dia masuk ke masyarakat atau tinggal, dia harus berhadapan dengan lingkungan yang berlawan dengan nilai-nilai itu. Ini dari sisi pribadi, tinggalkan lingkungan itu. Kenapa jadi mengerucut ke sana? Karena dari satu orang itu bisa membakar puluhan orang. Dari satu orang bisa mengendapkan ribuan orang. Seperti itu. Jadi betul sih, misalnya hindari
circle yang toksik. Iya. Itu sebenarnya masuk akal. Ya, Dan apakah nanti dianggap sebagai orang yang sombong dan sebagainya, ya terserah pendapat mereka. Jadi dari harapan yang meluas itu tadi ya kita realistis saja apa yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Gitu sih. Terima kasih Jadi senang. bersharing-sharing tentang apa sih yang ada di gereja Katolik ini gitu. Kita juga pastinya bakal lebih tahu nih tentang berbagai agama gitu. Gimana sih sudut pandang dari agama Katolik terhadap moderasinya itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih juga atas kunjungannya. Semoga semakin berkembang. Amin. Terima kasih.